Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan Tiaulia Rahmi, kelas 6 3, Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana uji asumsi klasik pada analisis regresi nilai berganda. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Apa sih yang dimaksud dengan regresi linear OLS dan apa saja jenis asumsi klasik pada regresi OLS itu sendiri? Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan blue. Blue adalah singkatan dari Bayes Linear Unbased Estimation. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya, ke uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Ini di variable view, kita ketik variabel Y, X1, X2, X3, dan X4. Nah, jangan lupa kita lihat di desimal ini masih angka 2, kita harus ubah menjadi angka 0. 0. Nah, setelah semuanya terubah, kita ke data view. Ini sudah terubah variabel Y, X1, X2, X3, dan X4. Lalu kita ke tabel. Di sini saya sudah membuat hasil penelitian dari variabel Y, X1, X2, X3, dan X4 yang didapat dari 100 kuesioner per skor dari variabel Y, variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan X4. Nah, di sini skornya bisa saya pindahkan supaya lebih jelas. Kita copy semuanya di variabel Y. Lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS, ditulis di sesuai urutan variabelnya. Kita paste aja langsung. Lakukan hal yang sama di X1. Copy. Kita paste. Lalu X2 kita copy juga. Kita pindahkan. X3. Pindahkan juga ke X3. Dan yang terakhir kita pindahkan tabel X4. Lalu selanjutnya
Setelah sudah di copy paste, kita klik analyze, kita pilih regression, kita pilih linear, lalu kita masukkan dependennya menjadi Y, pindahkan sini, lalu X1 sampai X4 nya kita copy, pindahkan ke independen. Setelah sudah dipindahkan, kita pilih floats, kita isi kolom Y ini menjadi stresheet dan kolom X ini menjadi ZPR ED. Ya, lalu jangan lupa di standardized residual plots-nya histogramnya kita aktifkan, normal probability plots-nya juga kita aktifkan. Lalu continue, klik OK. Nah, setelah datanya muncul, kita lihat di grafik histogramnya. Ya, seperti ini. Dapat kita lihat, berdasarkan grafik histogram yang dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan, seperti ini, atau membentuk pola seperti lonceng. Lalu, kita lihat di grafik P plot. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik pada grafik P plot mengikuti ini dan mendekati garis diagonal. Langkah selanjutnya kita close. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov, yang pertama kita lakukan adalah mengubah data ke dalam bentuk unstandardized residual. Caranya adalah klik analyze, lalu klik regression, kemudian linear, lalu akan muncul nama linear ini. Nah, bertambah ada X4 di sini. Tambahkan, sudah muncul, lalu save. Nah, muncul kolom residuals, kita klik bagian unstandardized, lalu klik continue. Nah, dapat dilihat seperti ini. Nah, di sini sudah muncul kolom res_1 atau residu 1. Di sini muncul menjadi variabel baru. Selanjutnya kita klik lagi analyze, kemudian klik non-parametric place, lalu ke legacy dialog, lalu kita pilih sampel, one sample Kolmogorov-Smirnov test yang ini.
Lalu di kolom tes variabel listnya kita klik yang unstandardized receipt. Gunakan. Lalu kita klik normal, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul di tabel. Nah, di sini ya. Tabel sudah muncul. One sampel. Nah, ini sudah muncul. Dapat dilihat interpretasinya adalah jika nilai ACMP seek to Taylor di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal, dan jika nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal atau data berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan data yang dibahas dalam data ini memiliki distribusi data yang tidak normal ya. Untuk mengatasi masalah ini ada treatment yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan transformasi data, salah satunya dalam bentuk logaritma natural untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Ini udah selesai. Kita close. Lalu kita klik analyze, klik regression ke linear. Lalu kita ganti variabel Y menjadi race. Di sini saya sudah mengubahnya menjadi race 2. Lalu klik OK. Lalu kita bisa lihat coefficient di sini. Coefficient dari model X1 sampai X4, di sini ada B-nya 2,569, coefficient standar error-nya ada 1604, lalu 0, lalu T-nya 1,602, sig-nya 0,113. Nah, di sini dapat dilihat bahwa apabila nilai signifikasi atau sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Nih. Sila 0,113, jadi lebih dari 0,05. Kita close. Selanjutnya kita klik analyze, lalu regression, klik linear lagi, lalu kita isi variabel Y, kita masukkan di kotak independence. Independennya kita ubah lagi menjadi variabel Y, tukar kembali, di sininya menjadi X1 sampai X4, sudah. Lalu kita klik close, lalu kita ubah kolom Y menjadi receipt dan kolom X menjadi CP rate. Lalu kita matikan histogram dan normal probability plotnya, lalu klik continue, klik OK. Maka dapat dilihat data sebarannya. Nah, ini menjadi menyebar. Nah, dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah K0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat ramalan. Lalu kita close.
Lalu kita ke uji yang ketiga, yaitu uji multikolinearitas. Adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Langsung saja kita praktikkan. Klik analyze kembali, lalu regression, kemudian klik linear, lalu independennya kita isi variabel Y, dan isi kotak independennya masih sama sampai dengan variabel X4. Kemudian klik statistik. Nah, di sini deskriptifnya kita centang, model fitnya kita close, estimate-nya kita close, dan collinearity diagnostisnya kita centang, klik OK dan continue. Dapat kita lihat di correlation-nya. Di sini variabel Y totalnya 1000, X1 0,545, X2 0,331, X3-nya 0,383, dan X4-nya 0,285. Pada tabel di atas menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Lalu kita lihat sini di 5. Nah, di sini sudah bermunculan ya. Lalu selanjutnya kita klik analyze, lalu regression, klik linear. Lalu di sini independennya tetap untuk variabel Y dan independennya X1 sampai X4. Kita klik OK. Lalu kita cek di ANOVA-nya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa regression berjumlah 195.574, DF-nya 4, mean square-nya 48.894, F-nya 12.141, signifikannya 0,000 pangkat B. Nah, di sini H0 jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabel. Nilai HA jika nilai F statistik lebih besar dari F tabel. Jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka gagal menolak H0. Yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, ini dapat kita lihat berdasarkan probabilitas H0 jika nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05, HA jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa 0,05. Lalu kita lihat kembali di sini. Nah, jika nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05, maka gagal menolak H0, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika signifikan lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y.
modetnya sudah muncul. Lalu kita ke coefficient. Nah, di sini konstantanya terlihat di B 18.612, lalu standar errornya 2.655. Lalu kita lihat di X1 sampai X4 nilainya 0,539 dan minus 0,242, 0,244 dan minus 0,87. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, H0 jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel, HA jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel. Jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel, maka gagal menolak H0 yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai uji asumsi klasik pada program IBM SPSS dari saya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan atau kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kita semua. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.